Siapa yang menyelewengkan Alkitab PL dan PB? Bapak Ibu Saudara, siapa yang menyelewengkan Alkitab PL dan PB? Pertanyaan ini mudah apa sulit? Mudah kalau kita memakai ayat Alkitab. Ya, kalau kita pakai ayat Alkitab mudah. Ya, kita bahas dulu siapa yang menyelewengkan Alkitab Perjanjian Lama. Yesus berkata, Matius 23 ayat 2, wahai kalian ahli Taurat, Farisi dan Saduki, kalian semua menduduki kursi Musa. Musa adalah penulis kitab Perjanjian Lama, terutama Taurat, ya, disebutnya Taurat Musa seperti itu. Farisi, Saduki dan ahli Taurat menduduki kursi Musa, artinya dia mengkudeta, ya, mengkudeta, lalu merubah-rubah Alkitab Perjanjian Lama. Apa yang dirubah? Ayo Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani disebut Tanak. Tanak dirubah jadi Talmud. Ada 4 hal utama yang dirubah. 4 hal utama ini sangat mendasar, sehingga boleh dibilang membelokkan semua isi Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama adalah digantinya kata elah menjadi Elohim. Ya. Beresit bara elah, Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara elah, ya. Et hasemayim wa et haeret, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi, diganti. Beresit bara elah diganti beresit bara Elohim. Elah itu Allah yang esa tunggal, diganti menjadi beresit bara Elohim. Elohim itu Allah-alahan yang jamak. Itu, ya, pertama dirubah itu. Kedua, Yahweh, yaitu yang merupakan nama sebutan untuk Yesus, dirubah menjadi Adone. Karena dirubah jadi Adone, maka orang Yahudi tidak mengakui Yesus. Waktu di palang salib Yesus ditulis kata-kata YHWH, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya, Yesua Honastri, apa itu? Yehudim, ya. YHWH, ya. Nggak mau. Ya, karena YHWH diganti Adone. Alasannya kami takut menyebut nama Allah YHWH. Sehingga ketika Yesus lahir ditolak. Dia bukan YHWH yang dibentuk jadi manusia. Padahal Yesaya 43 ayat 2 menulis YHWH dibentuk, ya, Allah dibentuk. Tidak diakui oleh Yahudi. YHWH-nya diganti Adone. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nubuatan. Nubuatan tentang Immanuel diganti. Ya, tidak muncul Immanuel, ya, tidak muncul Immanuel. Bagi orang-orang Yahudi tidak meyakini Immanuel, ya. Immanuel itu artinya Allah beserta kita, ya. Dia tidak akui itu. Yang keempat, dia tidak mengakui Mesias, yaitu raja, ya. Raja damai di dalam Yesaya 9 ayat 6, di situ seorang putra yang akan menjadi raja damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, itu tidak diakui. Demikian pula Immanuel di dalam Daniel 7:14, ya, 7:14 ya. Itu juga tidak diakui, ya. Jadi setidaknya 4 hal, saya ulang, ya. Apa yang dirubah dari Perjanjian Lama? Karena ini sangat prinsip. Allah esa diganti jamak, ya, elah diganti Elohim. Kemudian Yahweh diganti Adone. Sehingga ketika Yahweh dibentuk jadi manusia tidak diakui. Ketika Immanuel, ya, Immanuel juga entah diganti apa, tidak jelas. Mereka tidak mengakui Immanuel, juga tidak mengakui tentang Raja Damai atau Mesias, pemimpin. Mesias adalah pemimpin, tidak diakui. Ya, 4 hal ini sangat mendasar sehingga Alkitab Perjanjian Lama yang tadinya disebut Tanak berganti istilah jadi Talmud. Ya,
Karena empat hal ini mempengaruhi banyak nanti turunannya ke bawah, ya. Itu yang merubah-rubah kitab Perjanjian Lama. Yesus berfirman kepada nabi-nabinya memakai bahasa Ibrani, ya. Ditulis oleh nabi-nabinya juga pakai bahasa tulisan Ibrani. Sekarang kita ganti ke Perjanjian Baru. Siapa yang merubah-rubah Perjanjian Baru? Yesus berfirman kepada penulis-penulis Perjanjian Baru yang 8 orang itu, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, udah 4, ya. Kemudian Yudas dan Yudas dan Yakobus sudah 6. Kemudian Petrus 7 dan Paulus 8 penulis Perjanjian Baru. Yesus berfirman, memperkatakan perkataannya memakai bahasa Aramaik atau Ibrani lama, ya. Tetapi oleh para penulis Alkitab ditulis memakai bahasa Yunani. Jadi Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh para penulis Alkitab memakai bahasa Yunani, meskipun Yesus sendiri mengatakannya, berfirmannya pakai bahasa Aramaik. Kenapa ditulis pakai bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Lalu siapa yang merubah-rubah Alkitab Perjanjian Baru? Di dalam Perjanjian Baru Allah itu esa, karena Yesus mengulang lagi Ulangan 6 ayat 4, ya. Sema Israel Yahweh Elahinu Yahweh Echad. Diulang lagi di Markus 12 ayat 29. Yang Perjanjian Lama sudah diplesetin, yang Perjanjian Baru juga diplesetin. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata esa ini diplesetin di Perjanjian Baru menjadi ekad, yahid, segala macam, sehingga Allah itu tidak satu. Padahal Yesus berkata Allah itu satu, ya. Banyak ayat Alkitab, antara lain di Perjanjian Lama itu Maleaki esa satu esa satu. Maleaki 2 ayat 10, Maleaki 2 ayat 15. Di dalam Perjanjian Baru Markus 12 ayat 29, banyak lain juga, ya. Seperti itu, ya. Allah itu esa, termasuk Yakobus itu, ya. Yang ayat 19 itu, ya. Allah yang esa, ya. Termasuk Yudas 1 ayat 25 juga Allah esa, Allah yang satu, ya. Jadi di Perjanjian Baru juga diganti Allah yang esa, yang diulang lagi oleh Yesus seperti di Perjanjian Lama, dirubah menjadi Tritunggal. Kemudian Allah itu kan punya nama. Di Perjanjian Lama Yahweh diganti menjadi Adonai, sehingga tidak ada nama Allah di Perjanjian Lama, padahal nama Allah yang nama sebutan itu Yahweh. Di Perjanjian Baru Allah itu namanya Yesus, ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, di dalam Filipi 2 ayat 9, 10, 11, ya. Kemudian di dalam Kolose 1 ayat 17, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Kemudian Alfa Omega itu juga semua Yesus, ya. Wahyu 1 ayat 8, ya. Di dalam Perjanjian Baru Allah itu punya nama. 1 Petrus 4 ayat 16 punya nama Yesus. Ini diganti menjadi Allah itu namanya Bapa. Bapa kan bukan nama. Ya nggak apa-apa, pokoknya diganti Bapa. Ya, sama dulu Perjanjian Lama Allah yang tunggal diganti jamak. Di Perjanjian Baru juga Allah yang esa satu diganti Tritunggal. Kemudian dulu di Perjanjian Lama Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah, diganti dengan Adonai. Di Perjanjian Baru Yesus yang nama Allah diganti dengan Bapa, ya. Kemudian nubuatan, ya, bahwa Yesus menjadi Allah itu tidak diterima, ya. Demikian pula Yesus juru selamat Alfa Omega tidak diterima. Dulu juga Yesus Mesias di Perjanjian Lama nggak diterima, Immanuel nggak diterima. Di Perjanjian Baru Yesus Allah nggak diterima, Yesus Alfa Omega Sang Pencipta Maha Kuasa nggak diterima. Dulu di Perjanjian Lama yang merubah-rubah Perjanjian Lama adalah Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Di Perjanjian Baru yang Yunani itu dirubah-rubah, bahasa mudahnya diobok-obok oleh komunitas yang menamakan dirinya Tritunggal dan Segitiga.
Anda sudah tahu sendiri toh siapa Tritunggal, siapa segitiga. Jadi sampai hari ini, dulu Alkitab Ibrani yang Tanak ganti menjadi Talmud. Sekarang ini Alkitab Yunani Perjanjian Baru, dulu berbahasa Yunani, diobok-obok menjadi Alkitab entahlah ya, mungkin Yunani KW. Makanya orang-orang dari kelompok Tritunggal dan segitiga selalu mengatakan, ayo pakai Alkitab Yunani, ya, Logos, Biblos, Theos, Ndobos. Nah, itu ya. Jadi saya sudah jawab, siapa yang mengobok-obok Alkitab Perjanjian Lama? Ahli Taurat, Farisi, Saduki. Tanak diganti Talmud. Siapa yang mengobok-obok Alkitab Perjanjian Baru? Tritunggal, segitiga. Ya, diganti menjadi Theos, ya, Biblos, Logos, Ndobos. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.